Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Putra Noviansyah, mahasiswa S1 Manajemen PJJ Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran media sosial dalam pemasaran digital pada pariwisata di Indonesia. Topik ini penting karena saat ini keputusan berwisata masyarakat sangat-sangatlah dipengaruhi oleh konten digital, khususnya media sosial. Dan Indonesia sendiri sebagai negara yang kaya akan destinasi wisata, memiliki peluang untuk memanfaatkan digital marketing secara optimal. Dalam definisi digital marketing sendiri, digital marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media digital seperti media sosial, website, dan platform online untuk menjangkau konsumen. Dalam konteks pariwisata, digital marketing berfungsi untuk memperkenalkan dan membangun citra destinasi, serta untuk memengaruhi minat berkunjung wisatawan melalui konten digital yang menarik. Dalam tren digital marketing di Indonesia sendiri memiliki jumlah pengguna media sosial yang sangat besar dan aktif dengan sekitar 191,4 juta pengguna aktif atau hampir 69% dari total populasi yang menghabiskan rata-rata lebih dari 3 jam per hari di platform digital seperti Instagram, X atau Twitter, Facebook, dan TikTok. Pengguna ini berperan penting sebagai audiens, utamanya dalam strategi digital marketing di berbagai sektor, terutama di pariwisata. Artinya, promosi pariwisata kini bisa lebih efektif dilakukan secara digital dibandingkan metode konvensional terdahulu. Indonesia sendiri punya potensi yang sangat besar dalam pemasaran pariwisata digital karena kekayaan alamnya dan budayanya yang sangat beragam. Selain itu, tingginya penetrasi internet membuat promosi destinasi dapat dilakukan secara luas dan cepat. Hal ini menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat-sangat strategis untuk menjangkau wisatawan domestik maupun mancanegara. Tren ini juga didukung oleh meningkatnya perangkat mobile dan konsumsi konten visual yang dimana pengguna lebih sering mencari rekomendasi destinasi lewat feed, story, ataupun short video, terutamanya dari platform video seperti Instagram, TikTok, dan YouTube Short. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus meningkat dan pada tahun 2025 mencapai sekitar 15 juta pelancong dari berbagai negara. Angka ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia terus pulih dan bertumbuh, sekaligus menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Membuka peluang yang lebih besar bagi strategi pemasaran digital untuk terus memperkuat kehadiran pasar Indonesia secara global. Dalam marketing media sosial memiliki potensi yang sangat besar dalam pemasaran pariwisata karena media sosial bersifat visual, interaktif, dan shareable atau dapat disebarluaskan. Hal ini menjadi peluang besar karena konten-konten visual seperti foto destinasi, kemudian video perjalanan, testimoni wisatawan, serta user-generated content atau UGC memiliki daya tarik yang sangat tinggi untuk membentuk persepsi dan keputusan wisatawan secara nyata. Lalu bagaimana strategi dalam pemasaran digital di sektor pariwisata ini melalui media sosial? Nah, kita dapat membagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu melakukan penyusunan konten visual yang berkualitas seperti foto, video, sampai dengan short reel. Kemudian yang kedua, kita dapat memanfaatkan iklan yang berbayar atau paid ads untuk memperluas jangkauan audiens. Paid ads ini
kita dapat manfaatkan dari sosial media seperti Instagram ataupun Facebook. Kemudian yang ketiga adalah paid promote atau kerjasama dengan influencer atau juga content creator untuk memperkuat citra destinasi. Dan yang keempat, membangun komunitas dan keterlibatan atau engagement dari wisatawan. Nah, strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan engagement sehingga destinasi wisata di Indonesia lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat domestik maupun masyarakat mancanegara. Lalu bagaimana implementasinya dari strategi-strategi yang sudah kita pikirkan tadi? Nah, strateginya dapat kita implementasikan dari yang pertama, kita dapat membuat akun resmi destinasi di berbagai platform. Akun destinasi ini bisa mendapat dukungan dari pemerintah dan dapat dibuat di Instagram, TikTok, ataupun YouTube untuk memperkuat engagement dari masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu penggunaan hashtag yang relevan untuk meningkatkan visibilitas. Kemudian yang ketiga adalah menayangkan iklan tertarget berdasarkan demografi pengguna. Dan yang keempat, memanfaatkan data interaksi untuk menyesuaikan konten pemasaran. Nah, selain dari implementasi strategi tersebut, dukungan pemerintah dan otoritas pariwisata juga diperlukan untuk memperkuat pengelolaan konten digital agar pesan promosi ini bisa konsisten dan informatif, serta dapat sesuai dengan tren pasar global. Lalu kita punya contoh dari implementasi strategi yang sudah dijalankan dari destinasi wisata yang ada di Indonesia, yaitu ada di Desa Wisata Taraju. Desa Wisata Taraju ini mengimplementasikan pemasaran digital lewat media sosial yang sudah terbukti efektif. Desa Wisata Taraju ini yang berada di Tasikmalaya berhasil meningkatkan penjualan tiket setelah penerapan digital marketing melalui platform seperti media sosial dan situs webnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi digital marketing memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemasaran dan penjualan tiket destinasi lokal. Nah, pemerintah daerah seharusnya seperti ini, memberikan dukungan dan konsisten dalam mengelola konten media sosial yang nantinya akan membangun citra destinasi serta memperkenalkannya secara lebih efektif kepada wisatawan. Dari promosi dan implementasi strategi digital marketing, hal ini membawa snowball effect atau efek bola salju. Media sosial itu punya kekuatan snowball effect, yaitu efek viral yang dapat memperluas dampak pesannya secara eksponensial. Ketika konten tentang destinasi wisata ini menjadi viral, lalu akan semakin banyak pengguna yang melihat, berbagi, atau share, dan terinspirasi untuk berkunjung, sehingga memicu peningkatan kunjungan yang signifikan. Contoh fenomena viral di media sosial ini juga sering menyebabkan destinasi baru menjadi mendadak populer. Efek ini tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, tapi juga pada meningkatnya permintaan layanan, kemudian ada peningkatan wisatawan, peningkatan ekonomi lokal, sampai bisa melakukan kolaborasi antar budaya, antar mancanegara. Nah, meskipun potensinya besar, pemasaran digital pariwisata juga menghadapi beberapa tantangan, terutama literasi digital dari para pelaku pariwisata yang belum merata. Banyak destinasi yang belum mampu mengelola media sosial secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan dukungan agar strategi digital marketing dapat berkelanjutan. Terakhir, sebagai kesimpulan, media sosial punya peran strategis dalam pemasaran pariwisata Indonesia. Dengan pemanfaatan yang tepat dari media sosial dan strategi digital marketing, kita akan membangun daya saing destinasi wisata yang lebih baik. Saya Ahmad Dwi Putra Noviansyah, terima kasih.